الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين وهو الإمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله فقد فاز المتقون. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Jalla wa Ala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Selanjutnya masyarul muslimin, Bapak Khatib mengingatkan khatib pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, yaitu amalun bi ta'atillah la nuri min Allah raja'a thawabillah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena mengharap pahala dari Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan Allah dengan cahaya petunjuk darinya semata-mata karena takut dengan azabnya. Itulah takwa yang menjadi wasiat awalin wal akhirin, orang-orang yang terdahulu dan yang datang kemudian. Wasiat para anbiya, wasiat yang sangat agung agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kemuliaan seorang di sisi Allah adalah letaknya pada ketakwaannya, bukan pada kedudukan pangkat jabatannya ataupun pada kekayaan dan bentuk rupanya, akan tetapi pada takwa di sisi Allah Subhanahu, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini adalah sebaik-baik bekal yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Kemudian ma'asyiral muslimin, hari Jumat adalah hari yang agung, hari yang mulia, hari yang istimewa. Dia adalah hari raya pada tiap pekannya. Dia adalah hari yang sangat indah, Yom Talak Khairta fi Syams, hari di mana matahari terbit atau nampak dengan yang sangat indah, dengan kondisi yang terbaik. Hari yang di dalamnya penuh dengan waktu yang mustajab, kabulkannya doa, baik dari awal hari sampai petangnya, atau juga yang mengatakan di saat khatib di antara dua khutbah. Ada juga bagaimana yang lain mengatakan bahwa yaitu antara ba'da asar hingga maghrib. Artinya hari yang istimewa yang seorang harusnya memperbanyak keutamaan amal-amal di dalamnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Khairu yawmin talat alaihi syamsu yaumul jumu'ah." Hari atau sebaik-baik hari di mana matahari terbit, di saat itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, hari diciptakannya Nabi Adam. Wa fihi udkhila al-jannah, dan hari itulah dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula dikeluarkan dari surga. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil Jumat, dan hari kiamat tidak akan tegak kecuali di hari Jumat. Fihi sa'atun la yufiquha abdul muslim wa qa'imun yusalli sallallahu ta'ala sayyidan illa aqsam dia. Yaitu hari atau di hari Jumat ini terdapat suatu waktu
yang jika seorang muslim melakukan sholat atau ibadah atau doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya permohonan yang dikabulkan. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan wasyara biyadihi yuqalliluha. Dan Nabi SAW kemudian mengisyaratkan tangannya menunjukkan sedikitnya waktu itu. Yang disebutkan dari diantaranya adalah ada yang menyebutkan waktu dimulai dari duduknya imam sampai salat Jumat. Ada juga yang mengatakan batas akhirnya adalah hingga salat asar. Ada juga yang mengatakan antara salat asar hingga maghrib. Waktu-waktu yang mustajab dikabulkannya doa salat. Saat yang mustajab ada banyak mungkin permintaan kita, maka mengoptimalkan dan mengistimewakan menjadikan hari ini sebagai hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didahului dengan memperbanyak shalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hari yang para sahabat, kaum muslimin dan juga yang lainnya memperbanyak shalawat di dalamnya kecuali di hari Jumat. Untuk lebih daripada hari-hari yang lainnya. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wa sallam." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Satu salawat kita dibalas 10 salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa-dosanya, diangkat derajatnya, dan juga dibangga-banggakan di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yang ada di sisi malaikatul muqarrabin, Mikail, Jibril, dan seterusnya dari hamalatul arsy, pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan Jumat ma'asyiral muslimin sangat banyak disebutkan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, la yaktasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahhar astata'a min dhahrin wa yadahinu min dhahrihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruj fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli maqtiba lahu thumma yunsit idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainahu al-jum'ah al-ukhra. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, bersuci semampunya, berminyak dengan menggunakan minyak wangi yang ada dimilikinya, atau memaleskannya dari minyak wangi rumahnya, kemudian dia keluar menuju masjid, yang dia tidak melakukan memisahkan antara dua orang yang sedang duduk, kemudian dia mendirikan sholat sesuai dengan tuntunannya, lalu kemudian dia mendengarkan imam tatkala imam telah berkhutbah, maka itu menjadi kafarat, melainkan menjadi ampuni dosa-dosanya antara Jumat dan Jumat berikutnya. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya. Ini diantara keutamaan yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun adab, untuk kita berbanyak adab, lakukan hal-hal yang sunnah yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan diantaranya memperbanyak salawat. Karena ini adalah hari yang istimewa untuk kita berbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita adalah yang paling berhak dan yang paling berkewajiban untuk melakukan salawat. Jika Allah, malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang beriman lebih wajib lagi untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah mengatakan juga Allah dan para malaikat yang bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, salam kepadanya sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan akhlak dan adab etika seorang kepada Nabi adalah dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Majelis yang tidak ada dibacakan salawat di dalamnya jadi majelis yang sia-sia. Semua perbincangan manusia yang tidak ada di dalamnya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi perbincangan yang sia-sia. Keistimewaan yang agung. Bahkan ini menjadi sebab akan nanti mendapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang khusus Nabi mengatakan asiru shalah alayya yaumul jum'ah wa lailahu al-jum'ah atau walailatul jum'ah. Perbanyaknya oleh kalian salawat kepadaku di hari Jumat atau malam Jumat. Wa man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Karena barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka
dia telah bersolat kepada Allah, bersolat kepada 10 kali. Tentu mereka seorang muslimin, ini salawat yang dimaksud sebaik-baik salawat adalah salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dalam doa tasyahud kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirnya. Ya, yang diakhiri dengan fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu adalah sebaik-baik salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga sunnahkan atau adab yang lain mandi besar, atau dikenal juga mandi Jumat, atau dikenal juga dengan mandi sunnah. Meskipun seorang tidak junub di hari Jumat, tapi dia juga disunnahkan untuk mandi besar, yaitu mandi yang diawali dengan wudu, lalu kemudian niat untuk mandi. Ini dianjurkan meskipun orang tersebut tidak junub. Mandinya sebagaimana mandi besar. Hal ini bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yaktasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahhar mastata'a min tahrin min tuhrin wa yadayhi min tuhri aw yamassu min tibi baitin ila akhirih." Tidaklah seorang mandi pada hari Jumat bersuci semampunya, berniat dengan minyak wangi yang dimilikinya, atau mengoleskan minyak wangi dari minyak wangi rumahnya, lalu kemudian keluar dari sholat Jumat dan seterusnya hingga Nabi mengatakan, maka baginya adalah menjadi kafarah, ya, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati ukhra, kecuali menjadi penghapus dosa antara dirinya dengan Jumat berikutnya, antara Jumat yang hari ini dengan Jumat berikutnya. Sunnah telah diajarkan oleh Nabi SAW adalah membaca surat Al-Kahfi, baik malam Jumat ataupun hari Jumat itu sendiri. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man qara'a surat Al-Kahfi yaumul Jum'ah adalahu min nur ma bainal jum'atain." Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Atau alahu ma baina jum'atain, akan diberikan cahaya baginya di antara dua Jumat. Demikian pula disunahkan untuk mengawali atau bersegera di dalam mendatangi sholat Jumat. Bagaimana hadis yang masyhur tentang orang yang lebih datang lebih awal mendapatkan badana, seperti mendapatkan seekor unta misalnya, kemudian seterusnya, hingga ketika telah datang imam, maka malaikat pun menutup catatannya dan tidak lagi mencatat. Jadi artinya sudah tidak lagi pahala utama. Bukan berarti tidak mendapatkan pahala Jumat. Dia tidak mendapatkan keutamaan orang-orang yang datang awal yang dicatat oleh malaikat alaihi salam tentang keutamaan mereka yang mendatangi awal di hari Jumat. Karena ketika imam sudah khutbah, maka malaikat pun sudah tidak lagi mencatat, akan tapi mendengarkan khutbah bagaimana kaum muslimin mendengarkan khutbah imam atau khutbah. Maka masyaallah muslimin, adab kita demikian seharusnya. Jangan sampai kalah dengan malaikat. Memang mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah Jalla wa Ala. Akan tapi kita diistimewakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala, ganjaran, dan juga nanti ada ancaman bagi orang-orang yang menyia-nyiakan. Di antara adab yang lain yang masuk muslimin adalah sholat sunnah 4 rakaat ba'dal Jumat, itu setelah Jumat. Hal ini bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalaitum ba'dal Jumat fasallu arba'a." Apabila salah seorang di antara kalian, atau apabila kalian sholat selesai dari sholat Jumat, maka sholat sunnahlah setelahnya 4 rakaat. Hal ini bukan berarti menafikan keutamaan sholat 2 rakaat setelah Jumat. Akan tapi ini keistimewaan. Jika dia mampu untuk 4 rakaat, lebih istimewa, mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang hanya tentunya 2 rakaat saja. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya bagi kita untuk selalu mengagungkan dan memuliakan hari Jumat, menegakkan adab-adab di dalamnya. Bagaimana ini adalah menjadi hari yang spesial bagi kaum muslimin dimanapun mereka berada, maka demikian pula menjadi hari yang spesial bagi kita semua untuk kita memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, mendekatkan diri kepada yang sebanyak dari amal ketaatan, sehingga berguguran dosa-dosa kita. Banyak amal yang naik diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima di sisinya Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum
bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb. Astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala khairil anam. Khalilur Rahman Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang penting juga adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hakikatnya semua ibadah juga adalah doa. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa huwa ibadah. Doa adalah ibadah. Termasuk di antara ibadah-ibadah apapun yang kita kerjakan, semuanya adalah hakikatnya berdoa. Akan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah dengan salatku ampuni aku. Ya Allah dengan sedekahku ampuni aku. Ya Allah dengan segala ibadah-ibadah yang aku laksanakan, maka sayangi dan ampuni aku. Demikianlah maka disebut dengan doa ibadah. Tapi ada doa yang kita juga diberi istimewakan, yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk doa masalah permintaan. Meminta meskipun hajat-hajat dunia, meskipun hajat-hajat urusan-urusan dunia kita, apalagi agama dan akhirat kita. Kenapa ma'asyiral muslimin perlu kita tekankan dan dorong orang-orang untuk banyak berdoa kepada Allah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari berdoa kepadaku, maka mereka akan masuk dalam neraka jahanam dalam kondisi hina. Allah akan masukkan mereka ke dalam neraka jahanam dalam kondisi kehinaan, karena mereka merasa sombong di dunia, enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita adalah makhluk yang lemah, muftaqiruna ila Allah, senantiasa butuh kepada Allah, fuqara ila Allah. Kita adalah orang-orang yang fakir, selalu butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu dan senantiasa butuh dengan Allah tabaraka wa taala. Hal ini juga mengingatkan karena banyaknya penyimpangan dalam masalah tauhid. Ketika enggan berdoa di masjid-masjid, di rumah-rumah Allah, di rumah-rumah kaum muslimin, terjadilah justru berdoa di kubur-kubur orang saleh, di tempat-tempat yang hampir-hampir jatuh kepada kesyirikan, atau bahkan mungkin betul-betul jatuh pada syirik akbar yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Mereka tidak bisa menangis saat berdoa di masjid. Mereka tidak bisa menangis saat tadarruk dan khusyuk berdoa kepada Allah. Tetapi ketika datang di kubur orang-orang saleh, mereka menangis, meminta seakan-akan kepada Zat yang Maha segala-galanya, yang bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, padahal hanya Dia Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat kita. Maka seharusnya tangisan-tangisan kita adalah doa-doa yang sahih, doa-doa di waktu yang mustajab, doa-doa yang memang di tempat-tempat yang mustajab, bukan tempat-tempat yang dilarang di dalamnya untuk kita memperbanyak ibadah. Karenanya, ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sesuatu berhala yang disembah. Ini tanda bahwa Nabi pun tidak rela dan tidak pernah membiarkan umatnya terjatuh dalam kesyirikan. Mereka berdoa menangis di sisi kubur Rasul tidak. Rasul tidak menginginkan demikian. Mereka menginginkan, atau Rasul menginginkan agar kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan taufik kepada kaum muslimin agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang disyariatkannya, baik yang wajib ataupun sunnah, yang dijelaskan dan diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita dimudahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam doa,
dengan doa yang sahih yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di waktu-waktu yang mustajab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والطاعون والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين ويا مجيب السائلين ويا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقيموا الصلاة.